Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Mepratiwi dengan NPM 181110034. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah kelas G semester 4. Di sini akan mensimulasikan tentang proses belajar mengajar di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipimpin oleh sang ketua kelas. Baiklah, selanjutnya menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila yang dipimpin oleh satu siswa. Silakan satu siswa maju ke depan. Baiklah anak-anak, di sini ibu akan mengabsen kehadiran semua. Baiklah. Andini Putri Hadir. Anindya Safitri Hadir. Arsila Askaira Hadir. Bunga Martin Hadir. Bintang Ajeng Prameswari Hadir. Ika Surya Widya Astuti Hadir. Farhan Ferrari sakit bu. Oh sakit ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sini siapa yang tahu kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Saya. Ya, Ika kapan? Tanggal 17 Agustus 1945, Bu. Iya, benar. 17. Ya, proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia ada peristiwa-peristiwa penting sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu adalah Jepang menyerah kepada Sekutu. Kekalahan Jepang kepada Sekutu di Perang Dunia Kedua ditandai dengan setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan di Nagasaki, di mana pada di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, sedangkan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Dan berita kekalahan Jepang pun disambut baik oleh para rakyat Indonesia. Dan pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah BPUPKI. Dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Kosakai. Dengan tujuan dibentuk BPUPKI yaitu untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. Setelah itu BPUPKI selesai bertugas, maka BPUPKI dibubarkan dan didirikanlah PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, di mana PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI ini dibentuk sebagai badan yang akan mempersiapkan penyerahan kekuasaan pemerintahan dari bala tentara Jepang kepada bangsa Indonesia, yang di mana PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno-Hatta dan Wakil Ketua Muhammad Hatta. Peristiwa yang selanjutnya yaitu ada peristiwa Rengas Dengklok, di mana dalam peristiwa Rengas Dengklok ini ada perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua, di mana perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda yaitu pendapat golongan tua yaitu pelaksanaan proklamasi bekerja sama dengan pemerintahan Jepang untuk menghindari pertumpahan darah, sedangkan pendapat dari golongan muda yaitu untuk proklamasi dilaksanakan dengan kekuatan sendiri tanpa bantuan Jepang. Dan pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan pemuda atau golongan muda membawa IR Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan golongan pemuda meyakinkan Soekarno dan Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan dan tidak terpengaruh oleh Jepang. Setelah itu, Ahmad Subarjo pun menjemput IR Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok serta memberi keyakinan kepada golongan pemuda bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilakukan tetapi tidak secara tergesa-gesa. Setelah dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta serta rombongannya kembali ke Jakarta untuk segera melakukan pertemuan untuk membahas proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana pertemuan itu dilakukan di Rumah Laksamana Maeda, di mana di sana IR Soekarno, Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo melakukan rapat untuk menentukan
isi teks proklamasi. Setelah disepakati isi teks proklamasi, I.S. Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Setelah itu ada pembacaan teks proklamasi, di mana pembacaan teks proklamasi dilakukan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di kediaman I.S. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 pagi. Baiklah, dari materi yang Ibu sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa peristiwa penting dalam seputar proklamasi kemerdekaan yaitu ada Jepang menyerah kepada sekutu, lalu dibentuk BPUPKI dan PPKI. Setelah itu ada peristiwa Rengas Dengklok. Setelah peristiwa Rengas Dengklok dirumuskanlah teks proklamasi, lalu dibacakan teks proklamasi. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu memberi tugas kerjakan pada halaman 48 dari yang ayo berlatih dari nomor 1 sampai nomor 5. Setelah itu dikumpulkan. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.